Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sudah semuanya dalam keadaan sehat. Ya, Alhamdulillah sudah sarapan ya. ya. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih yang sudah masuk. Sekarang kita sudah ke distance learning yang ke-6 dan alhamdulillah nanti kita sebelumnya Pak Budi minta maaf ya. Ini terlambat dan tadi presensinya juga belum Pak Budi buat. Jadi silakan yang belum presensi dulu di awal. eh, Menggunakan presensi yang kemarin tidak apa-apa, nanti Pak Budi cek waktunya. Jadi kalau yang sekarang baru ngisi, sekarang yang ngisi nanti bisa ketahuan yang presensi hari ini. Baik, untuk distance matematika dari kemarin kita belum matematika. Alhamdulillah hari ini kita bisa matematika. Jadi silakan dipersiapkan buku matematikanya, terutama buku paket dan juga buku tulis serta alat tulis yang lain. Nah, untuk materinya yaitu kita Pak, melanjutkan materi yang kemarin. Ya, gimana? Google atau di Webex-nya, Pak? Di Google Form toh. Dari kemarin di Google Form toh. Oh ya, bentar, Pak. Yang IPS kemarin, Pak. Ya. Ya, itu pakai yang itu ya. Ya, Pak Budi ulangi lagi ya. Presensinya pakai presensi yang IPS kemarin, nggak apa-apa. Nanti Pak Budi bisa tahu siapa yang hadir hari ini dan siapa yang hadir waktu IPS. Karena di apa namanya di spreadsheet-nya nanti hasilnya adalah ketahuan waktu pengisiannya. Jadi santai aja ya. Oke, Pak Budi lanjutkan ya. Hari ini kita akan belajar tentang pengolahan data, melanjutkan materi yang kemarin. Jadi kemarin itu sudah sampai di mengurutkan data, kita lanjutkan hari ini untuk pengolahan data. Oke, seperti biasanya, Pak Budi akan menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan aturannya. Ini untuk mengingatkan kalian ya, dan mengingatkan Pak Budi juga. Oke, yang pertama, matikan mode speakernya, mode off-nya. Kemudian mode off-nya dinyalakan. Kemudian speaker hanya boleh dinyalakan ketika sesi tanya jawab dan atau saat guru bertanya. Yang ketiga, siswa hanya diperbolehkan menyalakan kamera. Yang keempat, sesi tanya jawab dilakukan setelah presentasi dari guru selesai. Dan yang kelima, selama presentasi jangan lupa presensi. Link presensi ada di chatroom. Jadi presensinya menggunakan Google Form ya. Tidak hanya menyampaikan di chatroom Pak Budi hadir, siapa hadir itu tidak. Tetapi menggunakan Google Form. Baik, kita lanjutkan ke oke. Kita melanjutkan yang kemarin itu ya, tebak-tebakan silakan siap-siap. Ini kalau tebak-tebakan siap semuanya mesti. Di chatroom nggak ada presensi, Pak. Ya, Pak Budi share ulang atau yang lainnya yang bisa share ulang silakan. Tidak apa-apa, di copy paste. Baik, oke, kita mulai ya. Ini untuk mengawalinya. Kok malah ini? Kita ini nih. Ini Valir boleh nih, Valir bagus. Bohongan nih katanya. Baru aja nonton lo bang sama Lonti. Kasih dia baru nonton kita katanya guys ya. Ini bos. Kemarin sampai mana? Ya guys ya, orang-orang itu nggak percaya. Terlalu banyak KW kayaknya sih guys ya. Ya sudah ya. Oke, kita lanjutkan.
Menarik apa yang tidak butuh tali dan tambang? Ada yang tahu? Menarik cinta. Nafas, Pak. Siapa yang bilang menarik nafas? Ku bilang. Oke, bilang apa tadi? Menarik hati. Ini yang ngajarin Mufti. Oke, adalah menarik nafas ya, betul Mbak Bila. Selanjutnya, Kakak kenapa ini? Kita ada kesalahan ya. Oke, kita lanjutkan nanti aja. Kita lanjutkan ke materinya untuk tebak-tebakannya nanti karena kayaknya ada kesalahan ini. Nah, untuk mengingat materi yang kemarin karena kita kan sudah agak lama tidak belajar matematika. eh, Kalau kalian harapannya tetap belajar di rumah, cuma kan kita sudah tidak membuka bersama-sama ya. Jadi untuk mengawali materi pengolahan data ini, Pak Budi ingin tanya kepada kalian terkait materi yang sebelumnya. Oke, ingin menjawab soal yang pertama itu, sebutkan cara dalam mengurutkan data. Ada berapa cara? Ada yang mau menyampaikan? Ini, siapa bilang dulu? Aska. Ya, Pak. Ya, Pak. Dapatkan cara dalam mengurutkan data. Caranya, Pak. Kelihatan nggak tulisannya? Ah, Pak. Mati. terus Pak, diurutin dari yang terkecil. sebutkan cara dalam kok mengurutkan data. Ini bukan mengurutkan data, mengumpulkan data. Yang terbesar Ya betul. Terus yang kedua, Kita clear dulu aja kayaknya. yang kedua setelah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. mengamati. Bentar, bentar Mas Raja, bentar. Ini Mas Aska dulu. Iya. 15 gitu loh. Halo Mas Aska. Retreat. Setelah diurutkan dari yang terkecil, Tekan bang katanya. Kecil ya Pak. Ini. halo. Oke, ada yang lain nggak yang tahu? Selain setelah diurutkan Mana ada aku lagi. dari yang terkecil. Cuma tabel. Mengamati. Sabar dulu aja guys. Mengurutkan, Mas Raja mengurutkan ya, bukan mengumpulkan. Dulu aja nih ya. Oke, nice. Sekarang kita bakal Halo, siapa yang tahu? Hah? itu berapa. Oke, oke. Terus? Nah, ini ajar aja nih. Guys ya. Jadi kalian bisa Yang terakhir? lihat ya, setakat. Itu kan harusnya adalah dimasukkan ke dalam tabel. Nah, dari tabel itu kita bisa mendapatkan berbagai informasi ya, mulai dari mungkin jumlah dan sebagainya. Tetapi sebelum kita mengurutkan data, kan kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu. Nah, siapa di sini yang tahu cara dalam mengumpulkan data? Mengamati, Pak. Ya, terus? Meneliti. Ya, terus satu lagi? Mengamat. Siapa?
Wawancara. Ya, wawancara. Jadi, dalam mengumpulkan data ada 3 cara, yaitu yang pertama adalah pengamatan, yang kedua adalah wawancara, dan yang ketiga adalah penelitian ya. Oke, jadi setelah tadi dikumpulkan datanya, maka harus kita urutkan sesuai dengan yang terkecil sampai yang terbesar, kemudian dimasukkan ke dalam tabel, dan yang terakhir nanti kita bisa memahami informasi yang kita dapatkan. Nah, tetapi itu baru tahap pra pengolahan, jadi belum matang ya datanya. Nah, setelah proses itu, maka seperti yang Pak Budi sampaikan kemarin ya, misalnya orang tua kalian misalnya memisah-misahkan sayuran, nah baru setelah itu kita memasak sayurannya itu. Nah, dalam memasak sayurannya itulah kita mulai mengolah data. Inilah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu pengolahan data. Nah, sebelum pahami adalah ini kok nggak mau. Baik, pertama adalah data berderet. Itu ada yang data berderet seperti ini bentuknya ya. Nanti kalian akan menemukan soal yang datanya seperti ini, data berderet. Nah, ini akan lebih mudah kalian temukan. Tapi nanti juga di dalam soal itu ada data yang dimasukkan ke dalam tabel. Contohnya seperti ini. Misalnya 6 ada 3 banyaknya. Kalau ini kan misalnya ya 4 itu hanya 1, 3 hanya 1, 8 hanya 1, tapi ini itu 6-nya ada. Nah, kenapa ini dimasukkan ke dalam tabel? Itu agar mempermudah kita dalam mengolah data, ya kan? Dan data yang dimasukkan ke dalam tabel secara otomatis jumlah datanya, banyaknya data itu pasti dalam jumlah yang banyak. Ya kan kalau ini kan kalau dalam deretan seperti ini biasanya hanya mungkin tidak lebih dari 10 ya. Kalau ini kan hanya 6. Tabel itu pasti datanya dalam jumlah yang banyak. Ini ada 28 kan. Nah, agar lebih memperingkas dan kita lebih mudah dalam memahami data yang kita peroleh, maka kita masukkan ke dalam tabel. Nah, sampai di sini paham ya? Data itu ada 2 bentuknya. Ada yang hanya bentuk deret, ada yang dalam bentuk tabel. Oke, kalau sudah paham 2 jenis ini, maka kita bisa melanjutkan ke materi berikut. Nah, dalam pengolahan data, kita mengenal ada 3 hal, yaitu ada rata-rata atau mean, kemudian ada nilai tengah atau median. Kalau modus itu apa? Ada yang tahu nggak modus itu apa? Nggak tahu, Pak. Nilai yang paling sering muncul. Ini siapa yang bilang? Halo? Sorry, Pak. Oke, ya. Jadi modus itu adalah data yang sering muncul. Nah, kalau kita perhatikan lagi ke sebelumnya, di sini kalau kita perhatikan di kolom tabel ini, kolom banyaknya data ini, ya, itu data yang sering muncul berapa? 8. Kira 8 ya. Kenapa 8? Karena perhatikan 8 itu ada 12. Secara otomatis dia mesti sering muncul. Nah, itu ya, ada 3 hal yang akan kita pelajari. Rata-rata, kemudian ada median, ada nilai tengah, kemudian ada modus. Nah, untuk hari ini mungkin kita akan belajar yang nilai yang mean dulu ya, karena waktunya kan juga nanti kita terbatas, hanya tinggal beberapa menit lagi. Jadi kita hari ini belajar rata-rata saja. Untuk yang median dan modus kita di lain kesempatan. Baik, untuk rata
itu adalah jumlah semua data dibagi banyaknya data. Ini yang perlu kalian pahami. Mean itu adalah jumlah semua data kemudian dibagi banyaknya data. Itu yang terpenting yang Kita itu nggak mau Nah, notasi dalam gimana gitu ya. Kita rataan harus atau rata. kita bilang Jadi rata-rata itu istilah lainnya adalah rataan. isi lagi dulu ya. Mean sama dengan rata-rata dengan rataan. Itu nanti ada X itu simbol dari data. N itu banyaknya data, sedangkan X itu adalah mean atau rata-rata. Nah, jika kita melihat pengertian ini, adalah jumlah semua data dibagi banyaknya data, maka kita bisa memperoleh rumus ini. Mean atau rata-rata, kita bisa menjumlah bagi banyaknya data. Ya. Jumlah semua data, misalnya datanya ada 3, ya X1 tambah X2 ditambah X3 dibagi 3. Kita lihat dulu contohnya. Nah, berikut ini data nilai 4 anak di kelas 5. Jadi ada 4 anak yang memperoleh 85, 90, 70, dan 80. Berapakah rata-rata data di atas? Nah, sama kita menggunakan diketahui, ditanya, dijawab. Jadi ini untuk menganalisis atau memahami suatu soal. Nah, jika y adalah datanya, maka kita tulis di sini. Data sama dengan atau kemarin ingat ya, data itu sama dengan X simbolnya. Jadi kita bisa X sama dengan boleh. X sama dengan 75,80,85,90. Nah, kenapa Pak Budi tulis seperti ini? Ingat, setelah kalian mendapat, kalian lakukan yang pertama adalah mengurutkannya. Ya. Kalau datanya, ini kan datanya dalam bentuk apa ini? Data tunggal. Oh, bukan data tunggal, tapi data yang berderet maksud. Data yang berderet. Nah, kalau data yang berderet, kalian mengurutkan seperti ini. Tapi kalau nanti datanya dalam jumlah yang banyak, maka harus kalian buat dalam bentuk tabel. Itu biar lebih mempermudah kalian. Nah, kita urutkan dulu ya, karena ini datanya berderet dan sedikit, maka kita urutkan saja dari yang terkecil, yaitu 75, 80, 85, 90. Nah, yang ditanya apa? Yaitu mean atau rata-rata. Oke, kita jawab dengan menggunakan rumus yang sudah kita miliki, yaitu mean sama dengan jumlah semua data dibagi banyaknya data. Oh ya, lupa. Banyaknya data ada berapa? 4. Kan? 1, 2, 3, 4. Oke, kita perhatikan. X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 itu adalah kita akan menjumlah banyaknya data yang ada. Nah, ini yang X1 adalah 75, X2-nya adalah 80, X3-nya adalah 85, dan X4-nya adalah 90. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. X1 75, X2 80, X3 85, X4 90. Semuanya dijumlahkan. Dan jangan lupa 4-nya juga harus ikut di bawahnya. Nah, setelah dijumlahkan kan hasilnya ada ketahuan toh. Hasilnya adalah 330. Jadi semua datanya jumlahnya 330. Kemudian dibagi 4. Hasilnya 82,5. Nah, ingat ya, 330 itu jumlah semua data dibagi 4. 4 itu banyaknya data ya. Kembali lagi ke pengertian dari mean adalah jumlah semua data dibagi banyaknya data. Itu yang perlu kalian
yang perlu kalian pahami. Jadi rata-rata atau mean dari data tersebut adalah 85. Ketahuan kan sudah. Oke, kita lanjutkan. Bentuk tabel. Ada yang ingin menyampaikan gimana caranya? Aku Ya, gimana Mas? Kan datanya dalam bentuk deret ya, jadi kita gampang perlu karena datanya sedikit jadi lebih mudah kita menghitung X1, X2 dan X3-nya gampang. Tetapi kalau datanya itu pasti datanya dalam jumlah yang banyak. Caranya kita ingin mengerjakan soal berbentuk tabel yang rata yang datanya dalam jumlah yang banyak. Nah, sebenarnya soal yang tidak seperti ini, tapi nanti seperti ini. Nah, berarti kalian nanti harus memasukkannya ke dalam tabel terlebih dahulu. Ini sudah setengah matang ini, sudah mulai setengah matang ya, karena sudah dimasukkan ke tabel. Nah, caranya untuk mengerjakan soal data yang ada di dalam tabel. Langkah yang pertama adalah kalian membuat tabel bantu. Nah, tabel bantu di samping banyaknya data. Nah, ini kayak gini. Oke, perhatikan. Tabel bantu ini apa maksudnya? Yaitu kita membuat perkalian dari banyaknya nilainya atau data dengan data. Nah, di sini kan nilai adalah, ingat ya, nilai ini adalah data. Sedangkan banyaknya itu apa tadi lambangnya, simbolnya? N. Jadi kolom yang ini itu isinya adalah X. Ini kalinya gimana ini? X titik N. Atau X kali N ya. Saat ini biar membedakan itu digedein aja. Oke. Jadi yang dimaksud dengan kolom ini adalah perkalian antara X dengan N. Hasil perkaliannya ya. Jadi kalian harus membuat perkalian dulu. Nah, misalnya X kali N itu dari data yang pertama maka oleh 6 kali 3 yaitu berapa? 6 kali 3 yaitu 18. Kemudian 7 kali 8 ya 7 kali 8 50 56. Hah? 4 apa 6? 6, Pak. 56. 8. Oke. 8 kali 12. 12 berapa? 6. 96. 96. Kemudian 9 kali 5? 45. 45. Oke. Kemudian jangan lupa ya, kalian jumlahkan dari 18 ini sampai dengan 45. Yaitu berapa hasilnya itu kira-kira?
215. Ya, 215. 215 ya, betul ya. Nah, sekarang kita mencari 100. rata-ratanya. Gimana kalau seperti itu? Nah, diketahui untuk mencari data dari maka yang perlu kita gunakan banyak bukan data perkalian ini, yaitu yang 215 atau dalam lambang itu olah nggak ada di sini. Nggak apa. Diketahui jumlah kali n sama dengan 215 data atau n sama dengan ya, maka di sini kita jawab. Oke, rumusnya sama ya, jumlah semua data dibagi dengan jumlah semua data dibagi banyaknya data. Nah, yang digunakan adalah jumlah ini 215 ya, karena ini ditemukan yaitu 215. Jadi data yang kita masukkan adalah 215. Oh ya, ini belum ditulis rumusnya dulu. Jumlah semua data dibagi banyaknya data. Dengan seperti ini. Semua data berapa? 215. Nah, banyaknya data adalah 28, maka tinggal dibagi 28. Ini hasilnya mesti koma. Ya, karena memang koma. Oke, ada yang sudah menemukan? 7,68. Siapa ini yang 7, ya, hasil gunakan kalkulator nggak apa. 215 dibagi 20. 7,67857 dan seterusnya ya. Kita lakukan proses pembulatan ke depan atau 2 angka di belakang koma, yaitu menjadi 7,68. Berapa hasilnya? 7,68, Pak. Ya, 7,68. Oke. Di sini ada yang masih bingung? Kalau masih bingung, Pak Budi ulangi lagi. Masih, Pak. Bingung yang mana yang bingung? Masih, Pak. Bingung, Pak. Yang data dalam bentuk deret sudah paham ya? Oke, Pak Budi ulangi yang dalam bentuk tabel. Yang bentuk tabel, kalau bentuknya tabel seperti ini, ingat kalian untuk mempermudah adalah membuat kolom bantu, yaitu kolom X kali N atau nilai kali N atau data kali banyaknya data. Berarti 18 ini diperoleh dari mana? Yaitu 6 kali 3. Kemudian 56 dari 7 kali 8.
sama dengan. Kemudian 96 itu hasil dari 8 kali 12. Nah, sedangkan yang 45 itu kan diperoleh dari 9 kali 5. Nah, setelah kalian kalikan, maka harus kalian jumlahkan karena yang digunakan adalah 215 ini. Ingat ya, rumus untuk mencari rata-rata itu sama dengan jumlah semua data. Jumlah semua ini bentar. Kalau dalam matematika itu jumlah itu tambangnya sum. Tambangnya itu seperti ini. Nah, jumlah semua data. Ini Pak Budi pakai masih agak susah. Nah, dibagi banyaknya data yaitu n. Ini ada tanda kurungnya ini. Nah, yang masukkan itu adalah 215 ini yang dimasukkan ke sini. Jumlah semua data itu kalau dalam data dalam tabel itu lambangnya seperti X, X malahan. Ini sum sama dengan sum dalam kurung S kali N dibagi N. Itu di dalam buku paket kalian bisa ngecek nanti sama seperti ini. Kemudian dibagi banyaknya data atau N. Nah, ingat ya, yang dipakai itu 215 atau hasil dari perkalian antara X dengan N. Nah, ini. Oke, sampai di sini bagaimana? Ada yang masih bingung? Enggak, Pak. Lihat langsung ya. Bagaimana? Malah tuladan Rubik. Bagaimana? Sampai di sini ada yang masih bingung? Untuk yang data dalam bentuk tabel? Oke, tapi ingat ya, data yang dalam bentuk tabel ini sudah setengah matang. Jadi ya hampir setengah matang. Kenapa? Karena kalau kalian nanti menemukan soal itu tidak dalam bentuk tabel seperti ini, tetapi seperti seperti ini. Berarti harus kalian ke dalam tabel, harus buat tabel dulu. Nah, kalau yang soal seperti Oke, untuk latihan kalian silakan itu 2 soal. Kalian sudah menyediakan kertas kan ya di dekat kalian? Panen kakek selama 5 bulan dalam ton adalah 10 ton, 6 ton, 7. Kira-kira rata-rata hasil panen kakek setiap bulan adalah berapa ton? Dan soal yang kedua, banyak jeruk yang dapat ini dalam kilogram ya. Dari 10 sampai dengan 20 adalah rata-ratanya. Nah, ini kan berarti datanya masih dalam data mentah ya. Jadi harus kalian langkah selanjutnya yaitu kalian harus mengurutkan atau membuat dalam tabel. Dibuat sedikit, kalian bisa langsung mencari rata-ratanya. Tetapi karena data ini dalam jumlah yang banyak, maka yang perlu kalian lakukan sebenarnya tidak perlu diurutkan kalau yang datanya dalam jumlah yang banyak ya. Tinggal langsung kalian masukkan ke dalam tabel. Tapi ingat dalam membuat tabel harus paling atas itu adalah data yang paling kecil. Nah, ini kan data yang paling atas 6, 7, 8, 9 ya. Jadi data yang paling atas adalah data yang paling kecil, data yang paling bawah adalah data yang paling
Bentar. Oke, silakan. Beri waktu berapa menit? 10 menit selesai ya. Selesai apa enggak ini? 15. Soalnya ditulis, Pak. Nggak usah ditulis. Nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Coba ditunjukkan. Sini videonya dinyalakan. Udah ketemu topik 5. Siapa yang udah ketemu? Belum, Pak. Ya, Pak Budi tak lihat yang sudah. Pak, soalnya ketutupan, Pak. Oh iya toh. Iya bener. Oke oke. Oke, kalian ada yang sudah selesai, silakan boleh dinyalakan kameranya terus Pak Budi lihat hasilnya. Soalnya masih ketutupan. Pak, soalnya enggak. Udah enggak toh? Soalnya Ya itu. udah, Pak. Pakai tahu nggak, Pak? Nggak usah biar cepat. Langsung jawabannya saja, Pak. Yo. Sudah belum ada yang sudah ketemu? Belum. Sudah ketemu? Yang dapat dijual oleh orang tapi meninggal murah.
Ya, Pak. Sudah, aku udah ketemu, Pak. Oke, Putri, yang nomor berapa, Put? Nomor 1 sama 2. 8 ton. 8 tahun. Terus yang nomor 2? 28. 28 apa? 28. Apa satuannya, Pak? 28 kilogram. Ya, 28 kilogram. Coba ditunjukkan ke teman-temanmu, bisa nggak? Foto. Caranya gimana fotonya? Tunjukin aja kameranya dinyala. Mana Pak Putri? Malah kelihatan Put. Iya, Bud. Mana Put? Nggak kelihatan. Oke, ya. Oke, terima kasih Mbak Putri. Ya, Pak. Ya. Baik. Ya, jawabannya betul ya. Untuk yang nomor 1 itu rata-ratanya adalah 8 ton. Diperoleh dari mana? Yaitu dengan kita menjumlahkan semua datanya, baru kita bagi dengan banyaknya data. Ini kan berarti 10 ditambah 6, tambah 7, tambah 9, tambah 8. Atau kalian urutkan dulu nggak apa-apa. 6 ditambah 7, ditambah 8, ditambah 9, ditambah 10. Itu hasilnya. Hasilnya berapa? 40. 40 ya. 10. Ini kan jumlah banyaknya data ya. 40. Jumlah datanya 40. Kemudian dibagi 5. banyaknya data yaitu 5. sama dengan 8. Gampang. Nah, nanti yang ini kalian harus mengubahnya ke dalam tabel ya. Tabelnya ingat ada 4 kolom ya. Kolom yang pertama itu adalah nomor, kolom yang kedua adalah datanya atau nilainya, atau kalau di sini bilangnya berat ya, berat jeruk yang dijual. Kemudian yang kolom ini itu adalah banyaknya data, dan kolom yang ya, kali itu sekali n. Nah, nanti yang harus kalian perhatikan adalah jumlah dari kali n itu ada berapa kira-kira. Tadi Mbak Putri dapatnya berapa? Jumlah sini berapa? 800? 800 enggak? Ya, hasil dari X kali N itu adalah 80 ya, dibagi 30 ya, karena banyaknya data itu ada 30.
hasilnya adalah 28 kilogram. Oke, untuk materi rata-rata itu silakan nanti kalian pelajari lagi di buku paket halaman 147. Nanti kalau kalian ingin menambah pemahaman, sampaikan mungkin sore ya, dibagikan sore. Jadi silakan di selang waktu itu kalian bisa mengulang materi tentang rata-rata itu di buku paket. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tugasnya yang di buku paket matematika itu dikumpulin di mana, Pak? Ya. Yang tugas di buku matematikanya tadi loh, yang 140 berapa gitu. Di mana, Pak? Enggak, itu Pak Budi, kalian mengumpulkan, kalian kalau misalnya mau menambah pemahaman kalian, ya kan, kalian bisa membuka buku paketnya, kemudian kalian pelajari sendiri. Kalau latihan silakan kalian kerjakan. Tetapi untuk yang dikumpulkan adalah latihan yang nanti akan Pak Budi berikan, insya Allah sore nanti. Jadi sekali lagi sebelum Pak Budi selesai, perlu yang ditekankan adalah rumusnya ini ya. Rumusnya ini yang penting, jumlah semua data dibagi banyaknya data itu rata-rata. Kalau datanya tunggal atau yang berderet, tinggal kalian jumlahkan datanya, kemudian dibagi banyaknya data. Nah, tapi kalau yang kalau yang datanya kolom tabel karena datanya banyak, maka kalian harus membuat kolom tambahan yaitu data itu sendiri. X-nya itu data, banyaknya data itu. Sampai di sini saja kalau misalnya tidak ada yang ingin bertanya atau ada yang mau bertanya. Enggak. Tidak ada. Tidak, Pak. Karena sudah jam ya, sudah pengen selesai. Yang sudah mengikuti distance learning yang 6 ini untuk materi matematika mungkin memang kurang efektif karena matematika sepertinya harus pendampingan langsung, tapi tidak apa-apa, kita coba saja menggunakan Webex ini, semoga kalian bisa memahaminya. Untuk lebih memahami silakan boleh kalian buka lagi ya buku paketnya. Pak Budi menganjurkan untuk belajar lagi di buku paket, tetapi sekali lagi untuk soalnya nanti Pak Budi bagikan sore hari. Bisa bermanfaat dan tetap jaga kesehatan kalian ya, jangan sampai kalian nanti sakit. Dan kalau mengerjakan tugas terlalu banyak jangan terlalu dipikirkan ya, tetapi langsung dikerjakan, kalau sudah selesai langsung dikumpulkan, itu aja. Kalau misalnya ada kesalahan nilai nanti masalah teknis Pak Budi yang membetulkan, jadi tidak perlu risau, tidak perlu cemas. Sekali lagi jaga kesehatannya ya, jangan lupa cuci tangan sebelum aktivitas ataupun setelah melakukan aktivitas. Ini Pak Budi akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.